إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar khutbah Jumat ini khatib berwasiat, marilah hendaknya senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita pada hari-hari ini banyak sekali mendapatkan berita duka. Ada orang-orang yang kita kenal dari teman-teman kita, karib kerabat kita, bahkan mungkin saudara-saudara yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Kita dapati mereka telah mendahului kita, meninggalkan dunia yang fana ini, telah dijemput oleh malaikat maut. Kematian telah tiba pada dirinya. Seharusnya ini semua, ma'asyiral muslimin, membangkitkan kesadaran kita semua bahwa suatu ketika kita juga akan sama seperti mereka. Kematian akan datang untuk menjemput kita. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja akan dibalas amalan-amalan kalian, pahala-pahala kalian di hari kiamat nanti. Kemudian setelah itu barulah kita ketahui siapa sesungguhnya orang yang mendapatkan keberhasilan dalam kehidupan ini. Barulah kita mengetahui siapa yang selamat dan sukses dalam menjalani kehidupan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia telah mendapatkan keberuntungan. Bagaimana dengan kehidupan dunia? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan merupakan kenikmatan yang menipu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita semua mempersiapkan datangnya kematian. Karena kematian datangnya tidak kita ketahui kapan dia akan datang. Bisa jadi dia datang tahun depan, bisa jadi dia datang bulan depan, bisa jadi dia datang pekan depan, atau bisa jadi dia datang esok hari.
maka setiap orang hendaknya benar-benar mempersiapkan kematiannya. Apa yang akan dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya masing-masing diri melihat apa yang telah dia persiapkan. Ma'asyiral muslimin, di antara perkara yang hendaknya betul-betul dipersiapkan oleh setiap muslim dalam menghadapi kematian, perkara yang paling utama bahkan harus dia persiapkan adalah hendaknya dia persiapkan dirinya dengan tauhid. Jangan sampai ada dosa kesyirikan yang dia lakukan. Apabila dia pernah melakukan dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia segera bertobat. Perbuatan-perbuatan syirik seperti beribadah kepada yang selain Allah, meminta berdoa kepada selain Allah, mengalap berkah dari tempat-tempat keramat, kemudian meminta kejayaan atau meminta harta kepada tempat-tempat keramat, kepada kubur-kubur keramat, yang demikian merupakan kesyirikan yang apabila seseorang tidak meninggalkannya dan apabila seseorang tidak bertobat darinya, maka dia tidak akan mendapatkan keselamatan di akhirat kelak, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan syirik kepada Allah, Allah akan haramkan baginya surga. Selama-lamanya dia tidak akan mendapatkan surga kalau dia melakukan kesyirikan. Kalau dia tidak mendapatkan surga, maka kemana tempat kembalinya? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimin min ansar, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepadanya, naudzubillah. Oleh karena itu, barang siapa yang pernah melakukan perbuatan syirik dalam bentuk apapun, hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dia mendapati kematiannya dalam keadaan masih melakukan perbuatan dosa syirik. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, yang perlu kita persiapkan sebelum kematian itu datang adalah hendaknya kita memperbanyak amalan saleh, karena sesungguhnya amalan saleh inilah yang akan memberikan manfaat kepada kita kelak di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan walaupun itu hanya sebesar zarrah, sebesar semut yang paling kecil, maka dia akan mendapatkan atau dia akan melihat akibatnya nanti. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan amalan keburukan walaupun itu hanya sebesar zarrah, sebesar semut yang paling kecil, maka dia akan melihat akibatnya nanti. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini adalah negeri amalan. Hendaknya kita isi dengan berbagai macam amalan saleh yang akan menguntungkan kita nanti di akhirat, bukan untuk hanya bersenang-senang, bukan untuk berfoya-foya, ma'asyiral muslimin, tapi untuk mengumpulkan bekal bagi kita agar kita berjaya setelah kematian itu datang. Demikian juga hendaknya kaum muslimin kita memilih perkara-perkara yang akan memberikan manfaat kepada kita ketika kita telah meninggal dunia. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath." Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Dia sedekahkan hartanya, kemudian masih bisa dirasakan manfaatnya walaupun itu setelah dia meninggal dunia, maka pahalanya akan mengalir kepadanya. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dia mengajarkan kebaikan kepada seseorang, kemudian orang tersebut masih mengamalkan atau mengerjakan, memberikan manfaat dengan apa yang diajarkan, maka ini pun akan mengalirkan pahala bagi seorang hamba. Kemudian yang ketiga, ini pun tak kalah pentingnya, awaladun salihun yad'ulah, seorang anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka didiklah anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang saleh. Jangan didik mereka untuk menjadi ahlu dunia, tapi jadikan mereka sebagai ahlul akhirah, sebagai orang-orang yang saleh yang tidak lupa untuk senantiasa mendoakan orang tuanya.
maka inilah yang akan memberikan keberuntungan bagi kita ma'asyiral muslimin ketika kita telah meninggal dunia nanti. Kemudian perkara yang ketiga ma'asyiral muslimin yang perlu kita persiapkan juga sebelum kematian itu datang, hendaknya kita bertaubat dari dosa-dosa kita. Semua manusia pasti pernah melakukan dosa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan. Maka sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa dan kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung ada kesempatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat, maka hendaknya kita bertobat kepada Allah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan ada 3 syarat agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama, hendaknya kita meninggalkan kemaksiatan yang kita lakukan, tidak lagi melakukan apa yang kita perbuat. Kemudian yang kedua, adanya penyesalan atas perbuatan dosa tersebut, bukan kemudian berbangga-bangga dengan dosa yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, adalah hendaknya kita berazam, memiliki keinginan yang kuat untuk tidak kembali pada perbuatan dosa kita. Maka apabila 3 syarat ini terpenuhi, insyaallah dosa kita akan diampuni oleh Allah. Kemudian apabila dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, seperti kita pernah mencuri barang orang lain atau menjatuhkan kehormatan orang lain, menggibahinya, maka hendaknya kita meminta penghalalan agar dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin 3 perkara yang hendaknya kita persiapkan sebelum kematian itu datang. Yang pertama, jagalah tauhid kita, bertobatlah dari segala kesyirikan. Kemudian yang kedua, perbanyaklah amalan saleh. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita bertobat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akhir kehidupan yang baik. Mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua mendapatkan husnul khatimah, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Perkara lain yang juga tidak kalah penting untuk kita ingat sebelum kematian itu datang, hendaknya urusan antara kita dengan sesama manusia diselesaikan. Barang siapa yang memiliki hutang, maka hendaknya dia selesaikan hutangnya. Jangan sampai hutangnya ini menghambat hisabnya, atau jangan sampai hutang ini membuat kesulitan baginya nanti setelah dia meninggal dunia. Kemudian juga apabila dia pernah melakukan suatu kezaliman kepada saudaranya, baik itu dia mengambil harta saudaranya, maka hendaknya dia kembalikan harta yang pernah dia ambil. Jangan merasa aman ma'asyiral muslimin. Terkadang sebagian orang merasa aman ketika dia mengambil apa yang bukan haknya, kemudian tidak ketahuan oleh orang lain, atau dia bisa lepas dari jeratan hukum di dunia ini, dia merasa aman. Ya, pengadilan akhirat adalah pengadilan yang maha adil. Pasti dia akan dihukum atas apa yang dia lakukan, kedzaliman yang pernah dia lakukan. Ma'asyiral muslimin, demikian juga apabila kita pernah menjatuhkan kehormatan orang lain, menggibahinya, mengungkap aib-aibnya di hadapan orang, menjelek-jelekkannya, memfitnahnya, maka mintalah penghalalan. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut nanti di akhirat, membawa banyak amalan, namun semuanya harus kita serahkan kepada orang yang pernah kita zalimi. Ma'asyiral muslimin, Nabi SAW suatu ketika pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Maka kemudian orang-orang mengatakan kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, ya Rasulullah, al-muflisu indana man laisa lahu dinaron wala dirhama. Wahai Rasulullah,
Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya dinar dan tidak punya dirham, tidak punya harta. Kemudian kata Nabi SAW, hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua. Orang yang bangkrut adalah orang yang membawa pahala dari amalan-amalannya. Dia bawa pahala solatnya, puasanya, zakatnya, dan pahala-pahala yang lainnya. Tapi di dunia dia mendolimi orang lain, memukul orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain. Maka kemudian apa yang terjadi ma'asyiral muslimin, diambillah pahala-pahalanya yang demikian banyak itu diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi, na'udzubillah. Relakah kita, upaya kita, amalan kita yang telah kita lakukan dengan susah payah kemudian diberikan kepada orang lain karena kita pernah mendolimi dia selama hidup di dunia. Dan apabila ternyata pahala-pahala tersebut telah dihabiskan untuk membayar kezaliman, ternyata masih ada juga orang yang kita zalimi dan kita tidak memiliki pahala lagi, maka mau tidak mau keburukan yang dia lakukan, hukumannya ditimpakan kepada kita untuk membayar kezaliman yang pernah kita lakukan, na'udzubillah. Maka berhati-hati ma'asyiral muslimin, saudaraku yang kami cintai karena Allah. Berhati-hati dari kezaliman. Sedikit kezaliman yang kita lakukan di dunia nanti bisa merugikan kita di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari segala bentuk kezaliman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan akhir kehidupan yang baik kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita dan memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma wafiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimus shalah.